karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. Pemirsa, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pengurusan sertifikat K3. Dalam kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini, KPK menemukan aliran dana sebesar 81 miliar rupiah. Noel dan para pihak termasuk pejabat dari Kemenaker lain menikmati uang panas sejak akhir tahun 2024, yaitu 2 bulan setelah Noel menjabat. Hasil dari pemerasan dinikmati Noel dan kawan-kawan berupa uang, barang berharga, hingga kendaraan. Untuk membahasnya sudah bersama saya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Ada juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, dan politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Bapak-bapak, selamat malam. Mas Yudi, terima kasih telah hadir di RTV Prime. Malam Bang Hendarsam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu dari Mas Yudi. Ya. Ada 14 yang ditangkap bersama salah satunya Noel ya. 14 kemudian menjadi 11 tersangka. Yang 3 ini gugur atau tidak ditersangkakan. Biasanya apa peran mereka? Ya, kalau mereka tidak menjadi tersangka walaupun ditangkap itu biasanya pertama perannya tidak signifikan. Oke. Ya, kemudian yang kedua ya mereka jujur ya di dalam pemeriksaan dan berani membuka ya kasus ini sebenarnya seperti apa. Artinya yang ketiga ya bukti-bukti terhadap mereka masih minimalis seperti itu. Namun dengan adanya 11 orangnya ditersangka, saya pikir penyidik juga mempunyai strategi ya, karena kan SDM penyidik juga sedikit ya. 11 tersangka itu kan membutuhkan energi yang besar ya, membutuhkan SDM penyidik yang juga jumlahnya besar ya. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya tentu dengan ada 11 orang ini yang penting bagi kita adalah bahwa KPK sudah melaksanakan perintah undang-undang bahwa mereka hanya bisa menangani kasus korupsi kalau itu adalah penyelenggara negara. Yang kita tahu bahwa penyelenggara negara itu yang paling tinggi saat ini kan adalah di Wamen ya. Wamenaker, ya Bang Noel ini seperti itu Mbak. Baik. Ini banyak yang mengatakan KPK seolah-olah reborn atau rebounds gitu ya, atau bounce back lah. Tapi kemudian juga untuk menunjukkan bahwa ini gue masih punya gigi nih. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan ini show off nih KPK nih. Sampai dipamer-pamerin barang yang masih dugaan loh. Saat kemarin waktu dipamerin itu masih dugaan loh. Itu belum tentu barang bukti korupsi. Apa yang Anda lihat dari hal itu? Ya, kalau tadi saya melihat konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, ya saya mendapatkan gambaran suasana kebatinan saat OTT itu seperti apa ya. Bahwa KPK itu ternyata kan mereka tidak melakukan pembuntutan ataupun mereka kemudian emang men-TO-kan Bang Noel ya. Tetapi mereka... Dari mana Anda bisa yakin hal itu? Karena kan dari 2019 kan sudah pasti serangkaian mekanisme sudah dilakukan termasuk penyadapan misalnya. Iya, karena kan ternyata kan Bang Noel ya terbuktinya kan terkait dengan penerimaan uang yang di bulan Desember. Bukan di saat OTT ini. Di saat OTT ini kan uang tunai yang hanya berapa ratus juta, 200 ya. Artinya memang ini masih hanya terkait dengan orang-orang di Satker. Ya kan? Nah, namun ketika orang-orang ini sudah ditangkepi, ya, ini kemudian didapatkan keterangan bahwa, ternyata aliran dana ini termasuk ke Wamen. Itu yang pertama. Ini juga menjawab pertanyaan ya, apakah kemudian orang-orang ini bergerak ya di dalam circle yang melibatkan tingkat atas atau tidak? Dan jawabannya sudah dijawab sendiri oleh KPK. Ya bahwa ya ternyata kan Bang Noel mengetahui ada pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang ini yang sudah berlangsung dari 2019. Ketika dia masuk 2024. Iya, 2024. Nah, kemudian ya akhirnya dapatkan upeti. Ya kan? Sebanyak itu tambah, kalau salah tadi ada 1 motor ya. Kalau tidak salah gitu ya, Ducati atau apalah. Tapi artinya penerimaan itu memang bukan saat OTT ya. Tetapi ya itu kan bisa diambil oleh KPK karena apa? Ada keterangan ya dari para saksi-saksi yang sudah ditangkap pada saat OTT. Jadi ini artinya akan menyasar sampai ke menteri Menraker yang sekarang dan yang sebelumnya? Nah, kalau kita melihat
kasus korupsi yang tersistematis di ruang gelap seperti ini, tentu apalagi saat ini sudah ada wamen yang kena. Ya. Maka polanya adalah orang-orang ini mereka bergerak di dalam circle mereka dan kemudian mereka melakukan pemerasan dan mendapatkan uang, maka yang terjadi adalah sebenarnya siapapun menterinya, siapapun wamennya, siapapun pemimpin orang-orang ini, ya, merekalah penguasa di kementerian tersebut. Oke. Merekalah yang kemudian ya mencoba untuk ya kemudian meminta kepada menterinya untuk diajak kolaborasi atau wamennya, ya, apakah mau disuap atau tidak. Saat ini kan yang berhasil terbukti adalah wamennya yang saat ini. Kalau menteri kan belum, ya kan. KPK, saya pikir kalau sudah ada bukti tentu akan menindaklanjuti, tapi kan saat ini belum ada. Nah kemudian kalau berlaku dari 2019, artinya tidak menutup kemungkinan menteri pun akan sampai. Oh bisa jadi, termasuk di tahun 2019, ya kan, menteri-menteri sebelumnya itu bisa dirunit karena aliran uangnya 81 miliar, bukan jumlah yang sedikit. Betul. Dan saya pikir ini juga bukan rahasia umum ya di Kemenaker Trust. Itulah sebabnya kan mengapa kasus ini begitu lama ya baru bisa tercium oleh KPK. Karena memang mereka bermainnya rapi. Tetapi serapi-rapinya apapun pasti meninggalkan jejak. Kalau dari pernyataan KPK dan dari pasal yang KPK gunakan yaitu pasal 12E besar, artinya KPK memang tidak mau menyasar para perusahaan-perusahaan yang memberikan uang. Artinya bahwa bisa jadi ya para perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya ingin bermain bersih. Tetapi karena sistem yang korup, yang kemudian tertutup, dan kemudian kita lihat, bayangin dari 216.000 menjadi 6 juta itu kan berapa puluh kali lipat, Mbak. Artinya di situ saya melihat bahwa mereka ingin mempertahankan sistem yang korup sehingga perusahaan-perusahaan tersebut ya ingin dilindungi oleh KPK. Karena apa? Bisa jadi mereka lah yang kemudian menjadi whistleblower sehingga yang kena adalah orang-orang yang ada di kementerian ya, yang tingkatnya wamen termasuk yang di satuan kerja ya, dan termasuk juga dua orang dari perusahaan yang menjadi perusahaan apa istilahnya tuh penghubung lah ya, antara yang mengurusin PJK 3 ya? PJ3 sama dari kementerian. Oke, saya ke Mas Said Iqbal, Presiden KSPI. Ruang gelap dan sistematis tadi kalau yang disebut Mas Yudi. Anda kaget ini baru terungkap sekarang, mengingat prakteknya sudah begitu lama di ruang gelap dan sistematis. Silakan Mas Said. Yang pertama, atas nama buruh Indonesia, KSPI dan Partai Buruh mengapresiasi dan we stand with KPK ya. Keren, KPK keren. Ya. Jadi berulang-ulang ini selaras dengan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, jangan korupsi. Jangan korupsi. Yang udah. Ya, jangan korupsi. Nah, nampaknya Bang Noel sahabat saya ini nggak tahan godaan. Jadi kalau di Kementerian Tenaga Kerja, termasuk di dinas-dinas tenaga kerja daerah, godaannya itu tinggi. Ada yang digoda atau tergoda, ya digoda dalam bentuk uang, karena berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar. Biasanya godaan baik yang tergoda maupun digoda itu dalam kasus-kasus yang terkait dengan peraturan-peraturan yang bila mana peraturan itu tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut bermasalah di mata hukum. Misal tadi sertifikasi K3, itu akuntan publik nggak akan mau melakukan audit kalau sertifikat K3-nya nggak ada, baik perusahaan maupun orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai P2K3, panitia K3. Yang kedua, misal terjadi seperti di Morowali, ledakan tungku yang mengakibatkan nyawa menghilang, atau kebakaran pabrik, atau juga orang yang tercebur ke tungku, itu semua K3. Nah, atau kejadian orang dibayar pesangon ribuan orang, dananya hampir ratusan miliar, dibayarnya 20 miliar, sisa 80 miliar cincai. Dengan oknum-oknum Kemenaker, pejabat Kemenaker maupun Disnaker. Jadi sering terjadi dan proses ini sudah lama. Noel istilahnya sial aja, termasuk yang TKA gitu loh. Dan Noel udah diingatkan berulang-ulang itu, karena dia mainnya di kasus. Bang Noel ini sahabat kami, mainnya kasus per kasus, padahal disitulah godaannya paling banyak. Jadi ya kita menyesalkan dan prihatin. Tapi hukum harus ditegakkan. Keren KPK.
Keren KPK. Sudah lama Anda tahu dari tahun berapa Noel diingatkan terkait hal itu? Ya, dalam beberapa pertemuan sebagai sahabat ya dalam 2-3 bulan, saya kan jarang ketemu ya. Paling ketemu pas ada acara-acara yang di televisi biasanya. Oke. Ya, saya hanya ingatkan Bang, jangan terlalu masuk di kasus. Itu disnaker. Abang itu kebijakan. Ya, karena begitu Anda masuk kasus, godaan itu datang. Kan ini harus dibubarkan itu perusahaan jasa K3. Apa itu? K3 itu konvensi ILO-nya ada. Indonesia, saya ILO governing body 3 periode. Indonesia menjadi anggota ILO sudah meratifikasi konvensi ILO tentang K3 termasuk asbestos ya, persoalan asbestos. Nah, negara harus hadir ketika keamanan dan kesehatan yang menimbulkan penyakit akibat kerja maupun keselamatan pekerja, negara hadir. Ngapain di outsourcing ini bikin agen? Saya aja kaget Menteri bilang ada 1000 PJ K3 itu. 1000 perusahaan jadi ya? kalau pejabatnya main, Oke. katanya ada 1000. Oke, Mas Oleh Said. karena itu, Mas Said. saya ingatkan Noel jangan main-main di situ. Oke, ini sekaligus saya ingin dicerahkan begitu ya mengenai PJ K3 yang merupakan perantara untuk sertifikat K3 ini. Ini artinya dari buruh atau dari perusahaan kemudian mengajukan sertifikat K3 ke salah satu perusahaan atau perantara PJ K3, itu uang-uang yang di-store, kemudian masuknya, ini sekali lagi masih dugaan, masuknya ke Wamenaker. Kan kalau menurut keterangan KPK yang disampaikan oleh ketua dan deputinya, ada aliran dana oleh koordinator yang menjalani K3 di Kemenaker itu sebesar 3 miliar plus 1 motor yang ke Immanuel Ebenezer, dugaannya kan, dan pejabat-pejabat lain. Artinya si PT Kem ini salah satu yang disebut oleh KPK sebagai perusahaan jasa K3, dialah perantaranya. Jadi outsourcingnya, agennya. Sama kayak TKA, tenaga kerja asing itu kan bayar $100 tenaga kerja asing itu per tahun. Nah ini juga sama. Yang bayarnya harusnya 275.000 kan kalau bahasa KPK mempersulit, memperlambat atau tidak memproses. Akhirnya dibiayain supaya cepat kena 6 juta. 6 juta. Itu udah lama sekali tuh. Makanya bubarin itu. Harusnya oleh balai kerjanya. Kan ada direktur K3. Ngapain kerjanya direktur K3? Ada pegawainya, ada infrastrukturnya, sampai dinas-dinas tenaga kerja. Ini hanya mainan pejabat-pejabat Kemenaker yang mungkin dari dulu, yang kemudian orang terlena, mungkin mantan-mantan pejabat udah nggak berkuasa, bikinlah perusahaan-perusahaan PJK 3. Kan ditemukan aliran. Dimasukin oleh si koordinator ke 3 perusahaan PJK 3. Orangnya itu aja, mantan-mantan pejabat. Dibikin proses birokrasinya panjang. Padahal Pak Prabowo selalu bilang, jangan menggunakan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan Pak Prabowo itu berulang loh. Ini pengajuan K3 ini online ya? Pengajuan K3 ini online ya? Mas Said. Ada yang online dulu langsung, sekarang banyak kan di online. Tapi transaksinya kan sebenarnya 275.000. Oke, bayar di online 275.000. Tapi karena diperlambat, dipersulit, bahkan ada yang tidak diproses. Bahkan saya temukan ada yang 2 tahun. 2 tahun ngajuin nggak bisa dapat sertifikasi K3. Dia kan jadi nggak bisa kerja. Karena bayarnya cuma 275.000 gitu ya, kalau bayarnya 6 juta langsung. Akhirnya tawarannya 6 juta itu kan menurut KPK. Soal itulah mekanisme yang nanti harus dibubarin. Itu yang harus dibubarin. Bang Hendar Sam, apa kabar? Baik. Tadi Mas Said bilang ini rekan Anda Bang Noel sial aja, udah diingetin dari lama sebenarnya. Tanggapan Anda silakan. Tone-nya sama ya. Jadi memang ini kan fenomena gunung es yang kalau kita lihat 2019 ya, kalau itu statement dari KPK 2019 ini sebenarnya udah dilidik sebenarnya. Dan Noel masuk di 2024. Jadi ketika dia masuk dia ditawari sistem ini. Pak Wamen, ya kurang lebih gitu. Pak Wamen ini ada gini-gini mainan, mau nggak atau segala macam. Nah, ambil sama dia. Kan kayak gitu aja. Jadi ada periode dari 2019 sampai 2024 itu yang kemudian pemain-pemain lama ini bermain. Nah, yang harus diketahui sebenarnya ya dengan
teman kami ya Noel dan yang lain-lain yang ada di kabinet, terutama yang di eksekutif ini zamannya udah beda, nggak seperti zaman dulu lagi, ya kan? Pak Prabowo ini udah beda, tidak pandang bulu, mau siapapun tuh disikat, ya kan? Saya di Partai Gerindra aja kita takut kita, ya kan? Kalian masa nggak takut gitu loh, ya kan? Gimana sih, ya kan? Jadi hal ini yang harus sama-sama dipahami. Rezim sudah berbeda, cara pidato beliau yang terus tegas, ya kan? Sampai kadang-kadang kemarin di sidang MPR masalah backing-backingan gender segala macam, beliau sampai sentil Kapolri dan Panglima loh, ya kan? Kurang keras apa? Jadi jangan dianggap ini kayak rezim-rezim sebelumnya. Itu maksud saya. Jadi Noel saya rasa kok kayak nggak ngerti gitu. Jadi seperti hidup di zaman-zaman rezim-rezim sebelumnya aja. Ya. Bang Inarsam, tapi Bang Noel sendiri kan juga tegas. Dia bilang koruptor layak dihukum mati. Sampai ngomong gitu loh. Ya retorika aja lah. Retorika. Jadi kalau Noel yang bilang itu retorika, kalau Pak Prabowo itu bukan omon-omon ya. Iya kan, kalau ini kan terbukti kan ujungnya kan, bahwa setelah Pak Prabowo menyampaikan pada saat sidang MPR, ya kan, merujuk kepada partai di Kimples dan partai dia sendiri, bukan hanya keluar saja, berapa hari kemudian ya orang dalam sendiri kan kena. Nah itu kan yang baru pertama pertama di kabinet ini kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang paling substansi nih. Saya sepakat dengan ingin melengkapi apa yang dikatakan oleh Bang Said Iqbal tadi, bahwa memang problematika itu banyak sekali lubang untuk melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya. Nah, sistemnya ini yang dibilang sistemnya digital juga tidak digital, masih ada manualnya. Nah, seharusnya kan kenapa sampai gantung 2 tahun? Nggak boleh. Harusnya kalau dia gantung 2 tahun itu harus ada aturan dari menteri kan, nggak boleh 2 hari mama kan, paling lambat harus ada respon kan, seperti itu. Jangan digantung, tidak boleh mempersempit ruang geraknya, ya kan, ruang gerak tatap muka, ya kan, digital semua. Kita kan sebenarnya ini bukan hal baru gitu loh, ya kan, apalagi di Kemenaker ini hal baru. Jangan salah, ya kan, masalah TKA ini, ya kan, ini wajah Indonesia di mata dunia loh, ya. Jadi kalau kita sampai dari sini aja udah tercemar dan diketahui oleh dunia, ya kan, TKA itu udah tahu seperti ini, ya. Ini kan kacamata etalase Indonesia jelek sekali. Setuju. Perbaiki segera, harusnya tuh ya, dirjen atau direkturnya untuk bagian digital dan IT-nya upgrade itu terus. Ya. Bagian penindakan juga jalan gitu loh, ya kan? Ya, banyak cara untuk melakukan hal tersebut, ya kan? Belajar dari negara-negara yang Kementerian Ketenagakerjaan sudah maju, ya kan? Copy paste, sempurnakan, kan gitu aja, simpel sebenarnya, asal niatnya ada. Gitu loh, ya kan, jangan ada ruang lagi nih agen itu. Setuju. Ya kan, kita sudah tangkap poinnya Bang Inarsam. Saya ke Bang Yudi. Bang Yudi, kalau tadi disebut di lidik itu dari 2019 ya Bang Noel ya. Dari 2019 artinya kan dia masih di Jokowi mania, masih jadi relawan Pilpres. Apakah nantinya KPK akan menelusuri sampai ke apa yang dilakukan ketika tahun 2019 itu, aliran uang itu kemana saja? Nah, sepertinya bukan Bang Noel yang 2019 ya, tapi kasus korupsi ini. Ya, kalau Bang Noel kan baru jadi pejabat kan ketika bulan Oktober kan, baru jadi penyelenggara negara. Baru 10 bulan. Jadi ini maksudnya adalah di tahun 2019 ya kasus ini terkait dengan kasus K3 ini. Tapi sebenarnya KPK kan sudah menjelaskan ya bahwa kasus ini berbarengan ya dengan kasus tenaga kerja asing itu. Yang menarik adalah ketika di bulan Juni dan Juli KPK sudah menggemparkan Kemenaker Trans, bahkan sudah melakukan penggeledahan. Kan sebenarnya idealnya harusnya tiarap ya. Karena teman-teman mereka di tempat lain itu sudah diobok-obok oleh KPK. Ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang ini masih tetap bermain. Ya, orang-orang ini masih tetap memeras. Ya, kemudian kenapa sih para perusahaan tersebut akhirnya mau membayarkan ya atas nama buruh-buruh mereka? Karena kalau nggak punya K3, mereka nggak bisa kemudian menggunakan alat-alat berat. Mereka nggak bisa forklift misalnya dan sebagainya, karena itu udah aturan. Jadi menurut saya bahwa mereka ini ya, ini tidak peduli bahwa yang lain itu ketangkap atau apa, yang penting mereka tetap bermain.
itulah kemudian akhirnya mereka tetap tertangkap oleh KPK. Padahal kan ini sangat menarik ya. Kenapa ini terjadi? Bagi saya ini terjadi karena mereka memandang sebelah mata penegak hukum. Mereka mungkin mengira bahwa KPK ketika sudah mengenai teman-teman mereka, ya itu nggak akan ke mereka. Padahal salah, ya kan informasinya ini kan ternyata 2 kasus, ya kan, 1 kasus dengan penyelidikan terbuka, 1 kasus dengan OTT seperti ini. Dan yang menarik adalah bahwa ya saya belum pernah melakukan OTT dasarnya itu adalah aliran PPATK. Jadi ini menarik. Kenapa itu selain kurang kuat? informasi, karena ketika aliran PPATK, dana dari PPATK LHP-nya ya, itu sangat-sangat jelas ya kemana mengalir, siapa yang memberikan ya. Jadi ketika mau ditarik sampai 2019 itu gampang sekali. Jadi saya pikir tersangkanya pasti akan lebih dari ini. Tetapi sekali lagi kan ultimum remedium. Kan nggak mungkin KPK ratusan orang yang menerima uang sampai pegawai golongan bawah pun tersangkain juga gitu ya. Tapi yang jelas bahwa itu KPK akan fokus terhadap pengembalian ya dari uang-uang yang telah dikorupsi. Artinya kan 81 miliar ini kalau kita lihat aset-aset yang disita oleh KPK masih jauh sekali. Paling mobil itu paling banyak paling 7M sampai 8M. Ya. Sisanya kemana Nah, gitu ya? sisanya kemana? Ini yang harus dicari oleh KPK. Sama seperti misalnya kasus-kasus yang lain, ya bisa jadi saya melihat rekening-rekening penampungan mereka itu bukan atas nama orang-orang ini. Karena kalau atas nama orang-orang ini mungkin di tahun 2019 sudah ketahuan. Tetapi saya melihat bahwa mereka menggunakan rekening penampungan atas nama orang lain. Sekarang ya kita tahu bahwa membeli rekening atas nama orang itu mudah. Ya kan, bisa beli di mana saja. Nah, itu yang menurut saya digunakan. Nah, ini yang menurut saya akan mempersulit untuk pencarian, kecuali misalnya ada yang berani membuka ya rekeningnya apa dan lain sebagainya. Tetapi saya sepakat dengan Pak Said Iqbal dan Pak Hendarsam ya, kita apresiasi KPK karena setidaknya kita berharap ada perbaikan sistem. Karena ke depannya ya kalau tidak ada pengawasan terhadap kementerian yang basah, ya ini akan terjadi berulang kali lagi. Kenapa? Kementerian basah itu adalah kementerian proyeknya banyak. Ya, kementerian yang anggarannya besar, ya, kementerian yang mengurusi perizinan. Karena apa? Karena itu adalah sumber uang. Saya pikir efek jerak tidak ada yang namanya efek jerak bagi mereka. Ya, yang ada bagi mereka adalah ya bagaimana mereka menunggu momentum yang tepat untuk kembali korup. Seperti itu, Mbak. Meskipun perizinan mau single submission sekalipun itu tidak menjamin bahwa celah-celah karena korupsi integritas terjadi di situ. yang juga sangat penting. Baik, Bang Yudi, Mas Said dan Bang Hendarsam, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami kembali sejenak.